Sobat Viral Kristen, siapa yang tidak mengenal Gereja Keluarga Allah? Gereja ini termasuk salah satu gereja besar di Indonesia dengan ribuan jemaat dan juga membuka beberapa cabang di beberapa kota besar seperti Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Gereja Keluarga Allah juga termasuk gereja senior yang sudah berdiri kurang lebih 30-an tahun. Akan tetapi banyak yang tidak tahu jika Gereja Keluarga Allah tidak lagi bernaung dalam Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, tapi sudah menjadi gereja mandiri atau sudah keluar dari keanggotaan GBI sejak tahun 2025 lalu. Bagaimana dengan kabar berita ini? Simak pembahasannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Gereja Keluarga Allah adalah salah satu gereja karismatik besar di Indonesia, berpusat di Solo, Jalan Sultan Syahrir 88, Widuran, dan telah berkembang selama lebih dari 36 tahun. Didirikan dengan fokus pada kebangunan rohani dan pelayanan sel, gereja ini tumbuh pesat berkat model pelayanan kreatif, menjangkau lintas generasi, serta kepemimpinan karismatik yang kuat. Gereja Keluarga Allah berawal mula dari pelayanan di Solo dan berkembang pesat, tercatat mulai menempati lokasi strategis di Jalan Slamet Riyadi, Solo pada 17 Januari 1989. Dan kemudian bergabung dengan Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI. Gereja ini dimulai dari didorong oleh panggilan Tuhan. Pendeta Obaja Tanto Setiawan mengembangkan pelayanan, termasuk membangun cabang di Yogyakarta yang berfokus pada jemaat yang lebih luas. Gereja Keluarga Allah berkembang pesat dan menjadi salah satu cabang Gereja Betel Indonesia, GBI. Yang signifikan, terkenal dengan kapasitas ibadah besar, jemaatnya pun semakin bertambah hingga mencapai ribuan jemaat. Perkembangan Gereja Keluarga Allah ini tidak lepas dari peran pemimpinnya seperti Pendeta Obaja Tanto Setiawan yang merintisnya dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Pendeta Jonathan Setiawan. Gereja Keluarga Allah memiliki visi dan misi, yakni gereja ini menekankan pentingnya menjadi jemaat pemenang, membawa dampak bagi lingkungan, dan komitmen pelayanan yang berfokus pada hadirat Tuhan. Dalam menjalankan visinya ini, Gereja Keluarga Allah berfokus pada pengajaran firman Tuhan dan pemulihan. Akan tetapi yang banyak orang tidak tahu adalah keluarnya Gereja Keluarga dari Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI. Tentunya ini mengangetkan semua pihak karena Gereja Keluarga Allah berkembang dengan pesat di bawah naungan Sinode GBI. Info yang beredar menyatakan bahwa Gereja Keluarga Allah keluar dari Sinode GBI pada tahun 2025 lalu. Tidak ada pernyataan resmi dari Sinode GBI ataupun pihak Gereja Keluarga Allah, tetapi melihat website, YouTube ataupun konten Gereja Keluarga Allah tidak lagi menggunakan embel-embel Sinode GBI seperti logo dan visi misi. Lalu kemana Gereja Keluarga Allah bernaung setelah keluar dari Sinode GBI? Dari beberapa informasi menyebutkan bahwa Gereja Keluarga Allah tidak berpindah ke gereja manapun, tetapi mereka memilih untuk menjadi sinode mandiri atau menjadi sinode sendiri, yakni Gereja Keluarga Allah. Apakah hal ini bisa? Dilansir dari Dirjen Bimas Kristen Indonesia, mendirikan Sinode Gereja di Indonesia memerlukan pendaftaran resmi ke Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Ditjen Bimas, Kristen Kementerian Agama RI. Syarat utamanya meliputi dokumen legalitas, akta notaris AD/ART. Memiliki gereja lokal di minimal 25% provinsi, minimal 10.000 jemaat, sejarah singkat, dan surat pernyataan tidak bersengketa. Dengan syarat utama ini sepertinya Gereja Keluarga Allah sudah memenuhi syarat untuk berdiri sendiri menjadi sebuah sinode baru, yakni memiliki minimal 10.000 jemaat. Dengan gereja utama mereka yang ada di Solo, Yogyakarta dan Jakarta, maka dipastikan jumlah jemaat mereka sudah lebih dari 10.000 jemaat. Sebagai catatan, sejarah Sinode GBI sendiri pada awalnya terbentuk dari perpecahan dengan GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh, pada tahun 1970. Allah. Bulan Oktober 1989, saya resmi dilantik menjadi gembala sidang. Dan setelah bergumul cukup lama, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan bisnis tekstil saya dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Sejak saat itu, gereja terus bertumbuh luar biasa. Tuhan berikan gedung baru di Jalan Sultan Syahrir. Bahkan Tuhan juga terus memberikan visi demi visi. Visi baru 1.000 jiwa diselamatkan. Lalu 5.000 jiwa diselamatkan. Lalu 10.000 jiwa diselamatkan. Setelah itu 20.000 jiwa diselamatkan.
dan terobosan demi terobosan besar terjadi. Setelah 20.000 jiwa digenapi, lalu Tuhan memberikan visi baru, yaitu 1 juta jiwa diselamatkan. Tuhan berikan saya rema untuk membangun Pondok Daud 24 jam. Juga mulai membuka gereja-gereja di berbagai tempat kota. Tuhan terus menuntun gereja kita untuk menggenapi visi yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan terus bekerja dan berkarya luar biasa atas gereja kita. Pondok Daud menjadi jawaban. Banyak jemaat diberkati, banyak jiwa diselamatkan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema, dan jemaat mengalami terobosan iman dan kebangunan rohani. Mujizat demi mujizat terjadi, bahkan tsunami mujizat melanda setiap jemaat keluarga Allah. Api kemuliaan Tuhan dinyatakan, Roh Kudus berkarya, dan great revival terjadi atas gereja kita. Tahun 2020 Tuhan memberikan nama tahun kemuliaan untuk gereja kita dengan ayat rema Yesaya 60. Tetapi bulan Februari virus COVID-19 melanda dunia. Terjadi resesi ekonomi. Bahkan ibadah di gedung gereja ditutup. Jemaat tidak bisa beribadah secara offline. Puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai. Gereja kita tetap bergerak dalam pelayanan online. Bahkan pelayanan online bisa menjangkau orang-orang di seluruh dunia. COVID-19 tidak akan membuat kegerakan Tuhan berhenti. Justru membuat Injil tersebar sampai ke bangsa-bangsa, dan Tuhan besar terjadi. Ini saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di balik kegelapan dan kekelaman ada terang Tuhan yang dahsyat. Bangkitlah dan menjadi teranglah, ada revival besar. Perlu dicatat juga bahwa dinamika keluar masuknya gereja atau pendeta dari sebuah sinode, termasuk GBI, merupakan hal yang terjadi dalam sejarah pergerakan gereja di Indonesia. Sobat Viral Kristen, belum ada pernyataan resmi soal keluarnya Gereja Keluarga Allah dari Sinode GBI. Mari kita tunggu. Dan kita doakan baik bagi GBI maupun Gereja Keluarga Allah semakin banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanannya. Share pendapatmu di kolom komentar ya.